dan semoga silakan untuk mengangkat firman. Kiranya Roh Kudus akan memberkati untuk memahami dan berikan kami kuasa untuk mempraktikkan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman, kami telah siap diberkati dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat hari Sabat. Sahabat Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita pada sepanjang 6 hari yang lalu, dan hari Sabat ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat seperti kita yang boleh hadir pada Sabat ini. Dan juga dalam sepanjang 1 minggu ini kita sudah mengikuti sama-sama pekan doa keluarga, yaitu bersama keluarga tanggal 8 sampai 14 September dengan tema menumbuhkan hati yang berterima. Jadi kenapa tema ini diangkat, saudara-saudara? Kita sudah ikuti sama-sama bahwa tidak semua kita sama. Ya, tidak semua kita sama. Ada beda-beda, perbedaan. Itulah sebabnya untuk bisa diterima dan menerima ini harus disampaikan sehingga kita masing-masing dapat menumbuhkan hati yang berterima. Dan ketika kita bisa berterima satu dengan yang lain, dalam Yohanes 13 ayat 35 Yesus katakan, demikianlah orang mengetahui bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kenapa kita bisa saling mengasihi? Karena kita sudah apa? Saling menerima keadaan, ya, kekurangan, kelebihan. Sama dengan dalam rumah tangga kita, tidak semua kita sama, suami, istri, anak-anak berbeda-beda, tapi kita bisa saling menerima sehingga kita bisa ada dalam satu rumah yang sama. Nah, di situ dalam sepanjang 1 minggu ini, yang pertama adalah berbicara mengenai ibadah keluarga. Mudah-mudahan memastikan keluarga kita semua tetap setia dalam ibadah pagi dan petang. Dan ini penting mengingat dunia ini dan penarikannya begitu kuat. Ya. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah belajar bagaimana Allah sendiri adalah Allah yang mencintai perbedaan. Itulah sebabnya Dia tidak menciptakan laki-laki semua dunia ini, tetapi ada apa? Perempuan. Itu berarti ada perbedaan. Sama dengan hewan-hewan, tidak semuanya betina, tapi ada apa? Jantannya. Tumbuhan juga demikian. Ya, kita sudah sama-sama belajar tentang ini. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah belajar bersama-sama tentang Tuhan menyambut anak-anak dan orang dewasa. Tidak semua kita satu umur di gereja ini. Ada anak-anak, mereka juga apa? Rindu untuk disambut. Orang tua juga demikian. Ya, itulah sebabnya Tuhan tidak hanya menerima orang dewasa, tetapi juga orang anak-anak. Bersyukur gereja kita ini bisa menyatukan orang di hari Sabat dengan ibadah yang bersama-sama. Di tempat lain dipisah. Orang dewasa sendiri, orang tua, kita sebut orang tua sendiri, anak-anak sendiri, pemuda sendiri. Tidak ada ibadah sama-sama. Tapi di gereja kita diajarkan bahwa kita perlu apa? Ibadah bersama, bersekutu bersama-sama, entah dari tua sampai yang apa? Yang baik, diajak untuk beribadah bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan menerima kita, apapun keadaan kita. Itulah sebabnya salah satu gereja yang paling ribut di dunia ini adalah gereja apa? Gereja Advent, karena semua ada di sana. Kenapa di gereja lain? Sampai jalan pun bisa apa? Didengarkan apa? Semua orang dewasa sudah tahu bahwa boleh ribut, tidak boleh cerita-cerita kalau lebar. Tapi kalau anak-anak sudah orang-orang susah, saudara-saudara. Untuk itu kita diingatkan untuk apa? Saling menerima. Kemudian kita juga diingatkan tentang bagaimana Allah menyambut pria dan wanita dengan kata lain ini setara. Tidak bilang pria itu di atas atau wanita itu di bawah, atau sebaliknya wanita di atas, pria di bawah. Ya, budaya
Minangkabau. Jadi itu beda-beda, dan Yesus menyetarakan kita, tidak ada yang lebih satu dengan yang lain. Kita semua secara kelamin sama di hadapan Tuhan menerima kita. Kemudian tentu Tuhan juga menyambut orang dari segala suku, kaum dan bahasa. Itu sebutnya saya tidak tahu di sini berapa yang dari Siau, dari Sanger, berapa yang memang orang dari Minahasa yang ada di Pulau Besar ini. Nah, kita semua dapat tulisan di sini. Ya, ada orang Raja juga, ya, ada dari Raja, ada juga yang dari mungkin dari wilayah yang lain. Ya, Tuhan menerima semua kita, tidak ada yang dianggap berbeda, ya. Kemudian yang berikutnya juga kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana Yesus menyambut juga orang yang punya kekurangan. Dalam hal ini fisik mereka cacat. Tuhan tidak membedakan. Tuhan terima. Itulah sebabnya di beberapa tempat jemaat atau gereja-gereja kita menerima apa? Biasa ada orang yang kurang sempurna secara fisik, mereka ada di sana. Dan kita tidak mengusir mereka keluar karena mereka cacat, tetapi kita menyediakan tempat untuk mereka. Karena kita percaya bahwa ketika Yesus datang kali yang kedua, semua yang cacat secara fisik ini, termasuk saya dan saudara yang punya cacat walaupun tidak kelihatan, akan apa? Akan disembuhkan, dan semua akan memiliki tubuh yang sehat. Kemudian juga secara materi, Tuhan tidak membedakan saudara kaya dan miskin. Kita semua apa? Semua sama. Orang kaya dan orang miskin bertemu, dan yang membuat mereka semua itu adalah siapa? Tuhan. Amsal 22 ayat yang kedua. Dan itu yang kita pelajari tadi malam. Pada saat ini kita belajar tumbuhnya hati yang ramah. Berbicara mengenai tumbuhnya hati yang ramah, oleh karena kita mengizinkan Yesus hadir di dalam hidup kita. Kita membuka pintu untuk Yesus. Yesus menerima semua. Ya, demikian juga kita harus apa? Bisa menerima semua. Bagaimana kita bisa menerima semua? Dengan menumbuhkan hati yang ramah. Saudara bisa membaca itu dalam buku Korintus. Ya, di Korintus pasalnya yang ke-12 dan juga Roma pasalnya yang ke-12. Saya mengambil satu kutipan di sana dari pelajaran kita. Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus telah memberikan masing-masing dari mereka setidaknya satu karunia untuk memberkati orang lain dan menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Beberapa dari mereka memiliki iman yang kuat dan mereka dapat menyemangati orang lain. Jadi saudara yang punya iman kuat, kasih semangat untuk mereka yang bermalam iman. Jangan apa? Jangan hakimi mereka. Ya, kalau kita hakimi mereka bisa apa? Mundur dari kebenaran, kita kehilangan orang-orang yang bersama dengan kita di waktu yang lama. Kemudian beberapa adalah guru atau pengkhotbah yang baik. Saudara di gereja semua jadi pengkhotbah yang baik. Ada yang memang tidak bisa sama sekali. Tapi ada yang walaupun dia tidak bisa berkhotbah, tetapi dia bisa apa? Mengajar dengan baik. Ya. Kemudian ada juga orang yang bisa memiliki roh yang luar biasa, yaitu apa? Bisa melayani dan peduli terhadap orang lain. Ini susah ya saudara, melayani dan peduli terhadap orang lain. Kalau di kondisi ekonomi yang ada, itu susah. Bagaimana melayani orang? Dalam ibadah kita atau dalam khotbah yang saya membawakan, kita akan melihat bagaimana orang susah, menolong orang susah. Jadi ini perlu kita temukan, ya. Bagaimana kita bisa lakukan ini? Nanti kalau ada yang susah baru bisa kita lakukan. Kalau semua baik-baik, semua sejahtera, tidak ada yang kita membantu. Tapi karena Tuhan izinkan terjadi, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ya batu-batu kedua orang sama ini jadi bagus untuk gereja. Ya. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin membawa pikiran kita di dalam firman Tuhan. Ini kita tinggal 10 menit. Kalau saudara-saudara tidak tahan untuk saya selesaikan ini, maka saya akan selesai tepat jam 12. Dan tadi yang selesai saya berhenti jam 12. Bagaimana? Kita mau selesaikan atau berhenti jam 12? Selesai ya. Terima kasih saudara percayakan kepada kami. Jadi kalau kita lewat, saudara tidak usah diajak. Saudara dengar saja firman Tuhan. Yesus katakan manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Sahabat yang lalu, saudara saya baru turun dari mobil, ganti baju, sudah mandi ya, langsung ganti baju, karena ganti baju, kita mandi itu gampang.
bilang saudara mau sarapan nih berapa menit kita habis. Tidak terlalu penting itu, yang penting kita apa? Bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, karena kita rindu untuk apa? Diberkati. Saudara, pada saat ini saya berbicara tentang menjadikan Tuhan yang pertama. Itu topik pembahasan kita. Kalau kita lihat ini so biasa ini ya, so biasa sebelum, so biasa dengar kan? So biasa menjadikan Tuhan yang pertama ya. Kalau kita anak mau pergi sekolah, mau pergi ke tempat yang jauh, jangan lupa jadikan Tuhan yang apa? Yang pertama, supaya kita bisa diberkati dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya juga ketika kita berbicara mengenai menjadikan Tuhan yang utama, karena terlalu sering kita katakan menjadikan Tuhan yang utama, ini bisa jadi konsep yang apa? Yang basi. So biasa dengar Pak, ya, sehingga ini bisa menjadi basi dan masalah yang katakan ini bisa menjadi klise, artinya sudah tak perlu lagi. Namun saudara-saudara sekalian, konsep menjadikan Tuhan yang pertama itu tidak pernah basi. Catat di dalam pikiran kita, ini tidak basi. Kenapa? Kalau saudara sudah jadikan Tuhan yang nomor 2, saudara jangan di sini. Amin. Amin saudara-saudara. Apalagi kalau seandainya saudara berbisnis, kemudian buka bisnis pada hari Sabat, kemudian doi masuk banyak, saudara tidak mau di sini, mau di tempat kerja itu, atau takut dipecat, saudara akan di tempat kerja. Tapi karena saudara mau utamakan Tuhan, kita ada di mana? Di dalam gereja. Tapi yang saya harapkan lagi, kalau saudara sudah dalam gereja, biar kita belajar datang di time. Jangan on time. Kenapa? Jangan sampai kita takut begini saudara. Kalau sudah biasa seperti tadi cerita tentang Yudas, sudah biasa mencuri, akhirnya apa? Akhirnya binasa. Ini sudah biasa kita terlambat, akhirnya waktu Yesus datang, orang apa? Saya mengingatkan kita, paling tidak saudara, mari biasakan. Ya apapun keadaan kita di rumah mau bagaimana, biasakan datang ibadah minimal di portai, supaya kalau ada yang mau bagian, saudara bilang, mau bagian kan? Akhirnya apa? Bingung mau cari karena sudah ada orang terpaksa mana-mana juga. Ya. Jadi ini mengingatkan kita untuk apa? Menjadikan Tuhan yang pertama dalam praktik hidup kita. Ada 7 hal. Apa saudara? 7 hal, cuma 7 hal. 7 hal ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama. Hal yang pertama yaitu siap melakukan panggilan Tuhan. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama, kita akan siap kapan saja Tuhan memanggil kita. Mari kita lihat di dalam bacaan bersama kita tadi dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7 ya, sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, cerita ini adalah cerita yang menyedihkan. Krisis, krisis tambah krisis lagi. Siapa ini Elia? Mengapa dia berada di sungai Kerit? Ini penting untuk kita pelajari. Elia memberikan nubuatan bahwa apa? Akan terjadi apa katanya? Kekeringan. Dan ketika dia menyampaikan ini, Ahab sangat apa? Sangat marah. Istrinya juga apa? Lebih marah lagi. Kalau Ahab bilang tangkap penjarakan, kalau istrinya bilang apa? Bunuh juga. Yang ada di pengguna itu selalu berbuat menyakitkan. Kadang-kadang kita di gereja juga datang di gereja kita harap-harap mau diangkat-angkat. Yang khotbah singgung-singgung orang, singgung-singgung tombe dosa. Orang bilang aduh, supaya kita datang di gereja. Kalau begitu kita sudah juga datang di gereja. Akhirnya sudah datang di gereja, saudara yang apa? Yang rugi. Kalau kita dikasih tahu kesalahan kita di dalam gereja, biar orang pulang di rumah, orang dalam hati berkomitmen Tuhan. Kalau begitu saya mau buat lebih baik. Terima kasih saya diingatkan. Jangan saudara jadi tersinggung. Kalau ada tersinggung, rugi sendiri saudara-saudara. Yudas sebenarnya tersinggung ketika Yesus bilang apa? Orang yang menaruh tangannya sama-sama dengan saya di apa? Di pinggang. Orang itu yang menyerahkan. Saudara, orang makanya selalu bilang begini. Sakit hati Yudas. Ya, tapi karena dia tambah sakit hati, akhirnya apa? Apa
direncanakan, dia laksanakan. Ya. Jadi semakin jahat orang kalau mau jadi sakit hati. Lebih baik waktu tersinggung langsung berdoa, Tuhan berikan Roh Kudus supaya saya bisa perbaiki apa? Saya punya hidup. Ya. Jadi kalau kita lihat keadaan Elia waktu itu sudah dikasih makan oleh burung gagak, kalau kita baca cerita sebelumnya ya, disiapkan air, disiapkan makanan dengan baik, dan sekarang sungai itu sudah apa? Sudah tambah kering. Dan ini perlu cari tempat yang baru dari persembunyiannya. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Sarfat yang wilayah Sidon. Sudah tahu Sarfat wilayah Sidon ini adalah tetangga dengan Israel. Kong yang di Besoe, di situ yang memerintah siapa? Isabel apa? Papa mau sembunyi dari sebelah, kau pergi bukan di tempat yang apa? Lalu bisa bayangkan ini susah orang, kau pergi di tempat yang lebih apa? Jadi kalau saya jadi Tuhan, ada kata lain selain itu Sidon itu. Kan ada tetangga yang lain, kenapa kau mesti pergi di situ? Tapi saudara tahu ketika Elia menjadikan Tuhan yang pertama, dia siap melakukan panggilan Tuhan kemana saja aku disuruh, siap. Mau tanpa basah, tanpa susah, pergi. Kenapa? Karena Tuhan atur yang terbaik buat apa? Kemudian yang kedua, ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama, arah dan tujuan yang kita jalani tepat. Secara akal manusia itu tidak betul. Kenapa? Dari tempat musuh pergi di tempat apa? Musuh orang bilang keluar dari kandang singa masuk di kandang apa? Kandang macan atau kandang buaya, terserah, yang jelas binatang buas. Ya, itu yang jadi. Tapi bagi orang yang menjadikan Tuhan yang pertama itu bukan masalah. Masalahnya tadi yang terutama adalah apakah saya sudah jadikan Tuhan yang pertama atau tidak. Siapkah saya menerima perintah Tuhan atau tidak. Itu masalahnya. Ayat yang ke-10 katakan, 1 Raja-Raja 17. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Sudah pergi di wilayah musuh. Jadi masalah berikut apa? Tuhan bilang pergi di mana? Pergi apa? Janda. Tadi saya masuk di gereja, hampir semua bilang, hampir semua perempuan. Saya berpikir, mungkin di sini banyak janda kan? Berapa janda di sini? Boleh angkat tangan? Angkat tangan saja, tidak apa-apa. Karena yang kita bahas ini kita bicara tentang janda. Berapa janda di sini? Kita mau cari tahu. 1, 2 saja ya? 2 saja, oke. 2 saja tidak apa-apa. Mudah-mudahan. Oh, 3. Di jemaat saya juga lebih banyak janda saudara. Janda. Jadi di dalam Alkitab kalau kita bicara mengenai janda, kita berbicara bukan janda muda yang pirang itu yang orang bilang semakin di depan, bukan itu. Tapi janda di dalam Alkitab, catatan Alkitab bicara adalah yang tidak semakin tua, yang sudah tua. Tapi kalau yang masih orang bilang ya, itu tidak dicatat janda di dalam Alkitab. Ya. Tidak dicatat janda. Jadi ketika ayat 10 ini ditulis, ya, tampaklah di sana seorang janda. Ya, bagaimana Elia bisa kenal bahwa itu janda? Alkitab mencatat di dalam Kejadian 38 ayat 14 bahwa janda itu dapat dikenal dari apa? Dari DP baju, pakaian. Berbeda dengan apa? Dengan yang lain. Ya, berbeda dengan yang lain. Lain, ya karena ada DP suami, bagus-bagus saja DP baju. Nah, kalau janda di dalam ini berbeda ya. Mari kita lihat Kejadian 38 ayat 14 katakan, maka ditanggalkannya pakaian kejandaan. Jadi memang pakaian kejandaan ini berbeda dengan pakaian yang non-janda. Jadi itu sudah kata-kata. Tapi persoalannya begini lagi. Ketika tiba di sana, memangnya di Sarfat itu cuma satu janda. Pasti ada apa? Beberapa janda. Di Israel juga saudara ada banyak apa? Banyak janda. Pak Tuhan tak pilih janda-janda apa? Israel. Tuhan pakai janda orang luar untuk kasih belajar bangsa Israel. Ya. Jadi memang ini bagi saya pribadi cukup menyedihkan, tetapi ya sudah begitu. Ya sudah begitu. Nah, saudara-saudara sekalian,
ini dia katakan begini. Dapatkah seorang perempuan atau janda memberi makan mulut yang lain selama masa pacatus? Nah, ini dia punya pertanyaan ketika dia buat penelitian tentang ayat ini. Dapatkah janda memberi makan orang lain selama masa apa? Masa susah. Kita membaca ayat selanjutnya kita dapat bahwa apa? Bahwa janda ini tinggal kumpul 2-3 batang kayu, kok bikin roti, habis itu apa? Ini makan untuk mati. Orang makan untuk hidup, tapi ini makan untuk apa? Mati. Habis makan, kurang apa? Tunggu mati. Sampai dia makan racun sudah. Tapi yang pertanyaannya kembali, apakah seorang janda itu dapat memberi Elia makan? Nah, ketika perintah ini disampaikan kepada Elia tahu maksud Tuhan. Bahwa Tuhan mau supaya dia melakukan apa? Mujizat terhadap siapa? Terhadap janda itu. Janda itu kita dapat simpulkan begini. Ini masalah dengan janda. Janda itu tidak kenal siapa. Tapi menarik dari ayat ini dikatakan, kalau kita membaca ayat bersaudara tadi, dikatakan bahwa waktu Elia minta air masih aman ya, masih aman. Kemudian yang berikutnya di ayat 12 setelah dia minta roti, perempuan ini bilang begini, dia menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi Elia ini berarti dia bisa kenali bahwa ini orang apa? Orang Israel. Ya, biasanya kalau orang dari satu wilayah dengan wilayah lain ada perbedaan depannya dari apa? Gaya, ya, dari gaya. Jadi kelihatan Elia ini orang Israel ini. Itu sebabnya yang katakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Yang menarik di sini kata yang dia gunakan adalah demi Tuhan Allahmu yang hidup. Berarti Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup, dan Allah yang disembah bukan Allah yang hidup. Itu bedanya. Walaupun janda itu tidak kenal Elia, janda itu tidak punya harapan hidup. Bicara tadi kalimat itu apa? Sesudah kami makan kami mati, artinya tidak ada harapan hidup. Kemudian janda itu adalah orang yang tidak mampu menghidupi diri sendiri. Kasihan sama saya dari situ turun saja. Kemudian janda itu hanya memiliki tepung dan minyak untuk sekali makan dan tidak cukup untuk tiba-tiba kita yang tidak ada, apalagi korban. Ya, susah. Jadi janda itu yang dia punya cuma ini, iman kepada Allahnya Elia, bahwa apa? Demi Allahmu yang hidup. Itu menunjukkan bahwa apa? Dia tahu Allahnya Elia adalah Allah yang hidup, dan dia percaya bahwa Allahnya hidup. Dia sendiri itu biasa ini tentang janda ini. Jadi sekali lagi kita lihat di sini, Elia secara iman dia lurus, ya, ikut perintah Allah seperti apa yang Allah sampaikan. Kemudian janda ini juga diuji imannya. Kalau orang baca di ayat yang ke-10 itu dia bilang apa? Pertama minta apa? Minta air. Ya, ini bisa sekali ini bagian ini ya. Bagian yang paling jelas yang saya baca. Dia bilang begitu kenapa? Memang kelihatan. So minta air, ya kalau air mungkin masih ada aman. Tapi waktu minta apa? Minta roti. Itulah sebabnya kata-kata ini keluar. Kalimat ini keluar bahwa demi Tuhan Allah, apa artinya? Seharusnya menghadapi Allah juga kasih makan panganan. Jangan kita lihat apa tidak bisa. Jadi iman dari janda ini untuk apa? Diuji apakah dia setia untuk melayani atau tidak. Jadi arah dan tujuan ini harus jelas saudara-saudara. Ya, bahwa Tuhan itu percaya sungguh-sungguh bahwa memang Tuhan mengatur dalam hidup itu. Ya. Kemudian hal yang ketiga, ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama adalah menjadikan Tuhan pertama, bukan tidak ada tantangan, selalu ada tantangan. Jadi jangan kita bilang menjadikan Tuhan yang pertama Tuhan akan jadikan langit selalu katanya, selalu biru. Nah, ya. Tetapi dengan menjadikan Tuhan yang pertama itu berarti kita sudah sedia untuk menghadapi tantangan. Ayat 11 kembali sini.
punya cucu bersaudara. Waktu itu mereka kebetulan masuk di sebuah gereja, di wilayah Bawah, dan waktu dia masuk, waktu itu sudah dilaksanakan pembangunan gereja. Kemudian mereka didesak untuk hari Minggu harus kerja, ya, karena memang sudah mendesak pekerjaan. Kemudian mereka promosi, saudara yang hari masa ini, kalau seandainya saudara punya uang cash sekarang, kasih kepada persembahkan saja untuk kita selesaikan ini proyek, karena promosi itu dana cukup banyak, supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian saya punya cucu saudara ini, dia ambil DP masuk tangan untuk dia diomset, tinggal 50.000 saudara, adalah uang yang terakhir dari dia punya, dan besoknya dia harus pulang ke kampung dengan harus bawa apa? Bawa bahan bakar, karena salah satu tujuannya dia datang mau beli apa? Beli bensin. Sekarang mereka promosi itu dia cuma dia kasih masuk Pak 50.000 tinggal bensin yang ada di rumah. Tidak tahu mau berapa dari mana. Tiba-tiba minggu pagi waktu dia sedang kemas-kemas bersiap untuk pulang dengan bawa jerigen kosong, tiba-tiba ada orang antar duit 200.000. Waktu itu bensin masih 6.500 kalau salah. Bawa 200.000 dan dia bilang haleluya, 2 jerigen full plus masih ada duit untuk makan sedikit. Karena kan kalau ke Sepo untung-untungan, kalau bisa 1 hari terus 1 hari, kalau yang enggak bisa 2 hari, bisa 1 minggu. Ya, jadi tergantung cuaca. Jadi dia pulang, dia saksikan ini, dia bilang luar biasa. Kita cuma dia kasih 50.000 pulang berapa? 200. Kalau kita tidak kasih 50.000, dapat berapa? Jadi dengan keberadaannya, dengan ketidakadaan yang dia miliki, dia berani berkorban, dan Tuhan apa? Melihat pengorbanannya. Dan ini juga yang kita lihat, wanita ini. Dengan yang sedikit itu dia tetap mau apa? Melayani hambanya, ya, dengan roti kecil, dan Tuhan memberkati perempuan ini. Terus saudara yang keempat, ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama, iman tidak mengenal ketakutan. Saudara lihat di ayat yang 13, apa kata Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, ini mungkin dari perempuan agak ragu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Ayat 14. Saya tidak tahu ini inspirasi Tuhan yang langsung bilang atau dia orang bilang baspeko saja. Kan waktu Tuhan perintahkan cuma bilang ini cuma janda, toh. Setelah itu kita tidak dapat catatan ada firman Tuhan lagi kata, tiba-tiba muncul ayat 14 dia bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas surga bumi. Tidak tahu baspeko atau berusaha, tapi saya yakin ini inspirasi dari apa? Dari Tuhan secara langsung, bahwa Tuhan memang sampaikan kepada dia walaupun tidak dicatat, tepung itu akan apa? Tetap ada, minyak itu tetap ada. Kenapa hanya 2 bahan ini yang disebut? Kenapa tidak sebut kayu api, tidak sebut itu apa? Air kan kalau butuh air itu, tapi nyatanya tidak butuh air. Butuh. Tapi kenapa cuma tepung dan minyak? Karena 2 bahan pokok ini mewakili bahan yang lain. Saudara bikin roti ternyata ada air, ada kayu api. Jadi 2 ini adalah pokok. Itulah sebabnya kalau kita masukkan dalam 9 bahan pokok, dia masuk di dalam 9 bahan pokok masuk air itu ada. Benar kan? Cuma apa? Ada, kalau kita pakai topik bahasa, ada beras, dan ada apa? Minyak. Jadi saudara-saudara sekalian, janji Tuhan bahwa tidak usah takut. Kadang-kadang orang diuji sampai apa? Adanya enggak? Saudara-saudara, ini kami punya kesaksian, ya. Jemaat kami, saya sudah saksikan tadi bahwa kami punya utang waktu dengan itu, saudara, saya beli, saya mendaftar. Karena tuh keuangan di Kulkat tidak mau negosiasi. Pokoknya mau mesti bayar paling kurang 7,5 juta. Tidak bayar itu tidak daftar. Lalu saya bilang ini memang parah lagi.
terpaksa ya berdoa bercakap bagaimana caranya. Ya saya bilang membayar. Dan saya pendaftar terakhir sudah terakhir Maret masih boleh. Sampai terakhir itu kita telah menghubungi dekan dan besar. Untuk pendaftaran kita tidak bisa kalau kita bayar. Sehingga kita sudah belum buka. Dan juga akhirnya kita bisa mendaftar. Dan selain itu saudara ber-KKR. Sebelum saya datang di sini saya ber-KKR 1 minggu. Orang pertama merencanakan kerjasama di daerah lokasi bantuan sedikit. Nah, ada. Waktu hari H kita telepon hari Minggu sama atas mulai. Sir, bagaimana? Kalau saya mau pembicaraan dengan dia, kalau mereka bisa ada nih. Jadi kita solusi pinjam berapa? Kalau begitu kasih lebih mentah. Ya kan juga lebih mentah saudara-saudara. Oh, kita bilang ini sama nih. Karena aturan ini juga mati kalau aku ini suatu luar DP undangan spanduk sudah ada, DP itu konsumsi ada. Saya bilang ya, jangan saja, kalau gimana saja. Akhirnya waktu KKR ternyata tuan rumah saudara dia, minta dari kita, dari jemaat ya. Langsung apa? Pada 1 juta dari jemaat tapi kurang. Dia bikin, kita bikin. Jadi itu snack malam pertama dan malam kedua Solomon. Kita bisa bayangkan, ini sebenarnya sebulan 4 hari, cuma jadi 2 hari. Semua orang pulang dengan apa? Dengan tas-tas plastik isi konsumsi untuk 2 orang. Jadi saya bilang luar biasa, saya pulang. Maka jangan, tak usah khawatir. Setiap Tuhan sediakan. Dan akhirnya sampai kelar kita hitung-hitung puji Tuhan. Tuhan sediakan. Saudara tidak perlu takut. Mungkin kelihatannya tidak ada, tapi Tuhan selalu sediakan. Itulah iman tidak mengenal ketakutan. Kemudian yang kelima, ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama, ada mujizat bagi orang beriman. Jadi ternyata kalau kita jadikan Tuhan yang pertama ada apa? Ada mujizat saudara. Ya, Tuhan mau kasih dia mujizat. Kalau orang sungguh-sungguh. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 katakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Coba saudara lihat ya, dia pergi membuat seperti yang Elia. Dia sendiri tidak tahu mau cari penyanda, pokoknya bikin dia. Ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Mujizatnya. Jadi perempuan itu dan DP anak perempuan. Jadi untuk kasih makan 3 orang, Tuhan lihat dari yang tadi. Seharusnya dia putus ini, dia pergi tempat orang kaya, tapi Tuhan tidak pakai orang kaya, pakai orang susah. Berapa di antara saudara yang merasa susah seperti ini? Kalau saudara merasa susah, sebenarnya Tuhan sedang memakai saudara kalau saudara kaya. Kalau saudara kaya, tapi kalau nyata saudara susah dan rasa susah terus. Jangan kita pelihara, terbukti kan? Dia susah tapi dia mau melakukan firman Tuhan, bukan tambah susah, tapi apa? Terpelihara hidupnya yang seharusnya dia apa? Dia mati. Ayat 16. Dalam tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah tidak kurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Supaya tidak berkurang. Orang susah nak melayani Tuhan tidak kurang itu BPM kesusahan, bahkan mungkin bertambah itu apa? Kesusahan. Tapi kalau orang susah, orang terus mau melayani Tuhan, saya yakin dan percaya memang susah tetap ada, ya. Tetapi apa? Tetap orang masih bisa. Karena apa? Tuhan pelihara. Janganlah takut kesusahan. Tuhan apa? Tuhan peliharakan. Saudara yang keenam, jika Tuhan yang pertama, perjalanan orang beriman tidak selamanya mulus. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ketika kita sudah jadikan Tuhan yang pertama, kok hidup apa? Mulus-mulusnya enggak. Ayat 17. Ada perkumpulan yang kira oleh wanita ini. Ya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan
ada napasnya lagi alias apa? Mati. Istirahat. Ayat 18. Kata perempuan itu kepada dia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ketika dia mendalam berdoa, dia tidak mampu. Padahal sebenarnya waktu cerita awal dibangun bahwa dia setelah makan roti, kok mati. Sekarang setelah dia sudah hidup sekian lama, dia tidak syukuri di sekian lama. Yang dia pikirkan apa? Apakah kau datang untuk menghakimi saya, untuk mengasih tahu kita pedosa? Ya mungkin dia jadi pedosa ya. Kita tidak tahu kadang-kadang saudara mau sedikit singgung ini. Kadang-kadang laki-laki cepat mati dan karena bukan terlalu belum mau mati. Tuh baik tua. Gara-gara stres laki-laki. Gara-gara dia stres, akhirnya apa? Stop. Siapa yang kasih mati? Kamu tahu yang kasih mati. Mungkin begitu itu yang jadi dijadain. Gara-gara dia terlalu cerewet, lebih baik dia mati tuh. Dia pikir-pikir, jangan sampai dia kata dia. Kok dia mau bilang gara-gara ngana, kok ngana pepet tua mati. Gara-gara ngana anak mati. Dia takut. Apakah maksudmu datang kemari yang mulia, sehingga engkau kepada aku untuk mengingatkan kesalahanku? Tapi jangan ketika Tuhan dipuji, Tuhan salahkan orang lain. Orang introspeksi diri. Tuhan, mungkin kita bisa akui itu kesalahan kita lakukan. Jadi kalaupun ada cobaan sementara yang Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan dia yang pertama, ingat ada mujizat yang lebih besar yang Tuhan mau apa? Tunjukkan dalam hidup orang. Hanya kadang-kadang orang tidak bisa melihat itu karena apa? Karena terlalu siksa yang Tuhan melihat itu menjadi kita. Itu yang saya kerjain. Terlalu siksa Tuhan, terlalu susah di hidup Tuhan. Jadi Tuhan cuma meratapi kesusahan, padahal di balik itu Tuhan sedang menyediakan apa? Berkat. Dan apa yang terjadi? Selanjutnya, jika kita menjadikan Tuhan yang pertama, apapun masalah selalu ada. Memang ada tantangan, memang ada ujian iman, tapi selalu ada jalan keluar. 1 Raja ayat 17 ayat 19 sampai 20. Mari kita lihat sama-sama. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya yang di atas dan membalikkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ayat 21, lalu ia menganjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Yang mendengar anak ini dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakku, ia sudah hidup. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Kalau kita baca bagian ini bagian yang salah satu juga yang kita tidak mengerti ini orang. Ya. Kenapa tadinya dia mengakui dia punya Allah yang hidup, sekarang ketika dibuat mujizat lagi dia bilang apa? Sekarang aku tahu. Berarti tadi waktu dia bicara masuk ekodan. Tapi begitulah ketika orang diuji, saudara. Kadang-kadang orang sudah tahu, mari orang apa? Sudah dicari itu karena kompe susah. Ya. Dan apa yang dialami oleh Elia ini, oleh perempuan janda ini, bahwa dia dalam pergumulannya, pergumulan somati, kalau tadi masih hidup, sekarang somati, dikasih lihat bagaimana Allah yang hidup itu dapat membangkitkan orang yang mati, bahkan dalam pergumulan kematian itu. Kita tidak perlu apa? Tetap menjadikan Tuhan yang pertama.
Di dalam ayat tema kita dalam Lukas 4 ayat 5 dan 26 dikatakan, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman ini terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit ditutup 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 6, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kenapa Yesus ungkapkan hal ini? Karena dia kasih tahu sama umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan mau apa? Bayangkan saudara, orang Tuhan tak pilihkan apa? Orang apa? Kepala batu, keras hati, tegak tangguh. Tuhan yang dipilih orang lain daripada apa? Daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Ya, orang masih lebih percaya kepada apa itu? Orang-orang di luar sana. Ya, saudara sekalian, menjadikan Tuhan yang pertama dapat dilihat dari dua hal ini. Mengingatkan kita, ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama, maka kita siap dibantu untuk melakukan apa saja yang kita kerjakan. Kemudian arah dan tujuan yang kita jalani ini apa? Dan kemudian ketika kita menjadikan Tuhan yang pertama, maka akan ada tantangan. Kemudian ketika tantangan ada, ingat, iman itu tidak akan mengenal ketakutan. Ketika kita setia percaya dengan iman kita, maka Tuhan akan menunjukkan mujizat bagi kita. Dan walaupun mujizat itu ada, saudara, tetap selama kita hidup selalu ada apa? Selalu ada tantangan. Perjalanan kita tidak terputus, selalu saja ada batu-batu kerikil yang menimpa kita. Dan yang terakhir, bahwa ketika itu Tuhan izinkan jadi dalam hidup